rahmat daripadanya sehingga bisa menjalankan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, dan sehingga kita bisa terus memperdalam daripada pengetahuan kita terhadap sosok Nabi kita SAW, dan mudah-mudahan menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan dengan nikmat daripadanya jualah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa juga berusaha untuk istiqomah dalam menuntut ilmu agama yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim mukmin untuk mengkaji ilmu-ilmu agama yang hukumnya wajib atas kita untuk kita pelajari. Salat serta salam tak henti-hentinya senantiasa tercurahkan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita membaca salawat kepada beliau, mengucapkan salam kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan berkat itulah kita diakui sebagai umatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lanjutkan daripada kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin yang dikarang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa qala radhiyallahu anhu fa idza fahimtal fana fil madhkur fa'lam annahu awalut tariq wa huwa adh-dhahabu ila Allah ta'ala wa innamal huda ba'dahu wa a'ni bil huda hudallah kama qala al-khalil salawatullahi alaihi wasallamuhu inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Al-Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali memberikan pengetahuan kepada kita tentang pentingnya zikir, dan kita mengetahui daripada intisari zikir itu sendiri. Tidak cukup kita berzikir dengan menyebut Allah atau nama Allah dengan lisan kita, melainkan kita sertai dengan mengingatnya di hati kita. Dan itu juga belum cukup selama kita belum mensinkronkan atau menyelaraskan daripada zikir yang kita baca di lisan dan hati kita mengingat daripada apa yang kita baca, melainkan kita senantiasa menjaganya terus menerus di dalam relnya sehingga tidak terlepas hati kita mengingat apa yang kita baca, sehingga bisa mencapai daripada intisari zikir itu, yaitu yang dimaksud daripada zikir la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. Sebagaimana kita baca la ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. Jadi Allah itu senantiasa disebut di lisan, di lidah. Baik lisan anggota fisik kita, ataupun lisan hati kita, ataupun lisanul hal. Jadi lisan, lidah, kalau bahasa kita lidah, ada lidah yang bentuk zahir ini yang ada di dalam mulut kita. Lidah yang tidak bertulang katanya, yang warnanya kemerah-merahan misalnya, itu bentuk lidah yang fisik, yang zahir, yang mempunyai kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan terhadap lisan kita. Di antaranya untuk mengucap 2 kalimat syahadat, sehingga 2 kalimat syahadat itulah yang menuntun kita, yang mengarahkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat.
Jadi dengan lisan kita bisa mengecap 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat adalah kunci daripada keselamatan dunia dan akhirat, yaitu dengan masuknya kita ke dalam Islam dengan mengecap 2 kalimat syahadat. Tapi bagaimana katanya kalau kita dilahirkan memang dari lingkungan Islami. Bapak kita muslim, ibu kita muslimah. Kita dilahirkan mulai kecil dalam lingkungan Islami. Sampai usia balik, kita otomatis dihukumkan beragama Islam. Tapi kapan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menetapkan kita, yang memasukkan kita ke dalam Islam? Sehingga kebanyakan ulama mensunnahkan kepada orang tua, si bapak ataupun wali si anak. Jadi manakala si anak memasuki usia balik, misal 15 tahun atau mengalami mimpi basah atau mengalami haid, maka si bapak, si wali itu menuntun si anak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan diajarkan maknanya. Ini suatu hal yang penting diketahui oleh orang tua atau wali daripada seorang anak. Nah, mungkin ini termasuk hal-hal yang banyak tidak diketahui oleh orang awam. Sehingga kita alhamdulillah pada malam hari ini mengetahui salah satu daripada bentuk bukan kewajiban ya, tapi mendekati kewajiban. Mendekati kewajiban karena ada sebagian ulama yang menghukumkan wajib. Jadi si bapak atau si wali manakala si anak memasuki usia balik, diajak si anak. Misalnya kita tahu si anak cerita, "Pak, tadi malam anak mimpi basah," katanya. Artinya dia mimpi kemudian basah. Basah celananya, misalnya celana dalamnya basah. Ya udah, suruh dia mandi, ajarkan dia cara mandi wajib. Kemudian ajak dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, itu disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena dia yang menghukumkan wajib. Begitu juga si anak perempuan misalnya, "Pak atau Bu, anak haid nih." Ya udah misalnya nggak harus mandi wajib dulu kalau si perempuan ini, yang penting ya udah disuruh baca 2 kalimat syahadat, diajarkan, dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena 2 kalimat syahadat ini adalah salah satu kewajiban terhadap lisan kita. Lisan yang anggota zahir kita, lidah kita, manakala mampu untuk bertutur, wajib untuk dituturkan 2 kalimat syahadat tadi. Sehingga salah satu daripada bacaan ketika azan, misalnya ada kita suatu masjid nih misal, tiba-tiba ada orang yang belum masuk Islam, tapi dia sudah mempelajari Islam dan ada kecenderungan untuk mengenal Islam dan ada kemungkinan untuk masuk Islam. Tiba-tiba misalnya masuk waktu sholat di sebuah masjid. Kemudian takmir masjid misalnya nih, manggil si fulan, fulan, ente bisa ajan? Bisa, ya deh ajan. Padahal dia belum muslim nih, dia belum muslim, tapi ada kecenderungan untuk masuk Islam dan ada pengetahuannya tentang Islam. Kemudian dia azan. Manakala dia azan kan ada 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selesai misalnya. Tiba-tiba ada yang tahu, oh selesai azan, oh dia itu belum muslim, itu masih orang non muslim. Bagaimana hukumnya? Tanya dia.
Ente tadi kan baca 2 kalimat syahadat, iya. Ente tahu artinya, iya. Ente yakin, iya. Ya udah, dihukumkan Islam. Karena di situ sudah tercantum 2 kalimat syahadat, walaupun dia ketika itu sedang melaksanakan azan atau selesai mengumandangkan azan. Nah itu juga sudah dihukumkan mengucapkan 2 kalimat syahadat selama dia meyakini dan memahami daripada apa yang dia baca, maka dia sudah dihukumkan masuk Islam. Artinya sudah berlaku hukum-hukum Islam terhadap orang tersebut. Nah, itu salah satu kewajiban lisan kita secara zahir. Kemudian ada yang namanya lisan hati. Lisan hati. Jadi hati kita ini mempunyai seumpama lisan. Apa itu lisan? Nah, lisan itu kan sesuatu yang bisa bertutur. Nah, lisan adalah suatu alat, suatu anggota dari suatu tubuh atau dalam suatu sistematis yang bisa bertutur. Nah, hati kita juga begitu. Ada yang namanya lisan hati, lisanul qalbi. Bagaimana? Makanya kan kita niat dalam mazhab Imam Syafi'i, dari ulama-ulama kalangan Syafi'i, niat itu ada 2 macam. Niat dalam hati. Kan niat itu yang yang dihitung, yang dianggap yang dalam hati. Bukan yang kita tuturkan dengan lisan, tapi yang di hati. Misalnya kan kita mau sholat maghrib, usolli fardhul maghrib salasa rakaatin mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala misalnya. Nah hati kita niatnya bagaimana? Bentuk niatnya itu seperti apa? Nah jadi ada 2 pendapat ulama di situ. Yang pendapat yang pertama, yang dinamakan niat dalam hati itu berupa apa? Yang pertama mengatakan, diantaranya Imam Ghazali mengatakan niat yang dalam hati itu bentuknya berupa al-imbi'ath. Al-imbi'ath artinya dorongan, motivasi. Motivasi dia. Jadi ketika dia timbul motivasinya sholat, udah itu sudah dianggap niat. Nah ini biasanya orang yang sudah bersih pikirannya ketika mau masuk sholat. Nggak ada pikiran macam-macam. Nggak ada pikiran dunia, nggak ada pikiran macam-macam lagi. Itu biasanya dia imbias, otomatis. Misalnya usolli fardhul maghrib ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu spontan, cepat dia. Itu imbias namanya. Karena sudah ada dorongan. Kan dorongan itu seperti ini, seperti kita misalnya aku mau makan. Ya udah. Apakah kita niat dalam hati? Aku mau makan lillahi ta'ala, kan enggak gitu. Bagi kita menggerakkan tangan kita, menggerakkan mulut kita untuk memasukkan makanan tersebut. Nah itulah yang dinamakan niat kita ketika makan. Karena ada dorongan tersebut, ada motivasi tadi. Tapi misalnya kita nih dalam keadaan tidur, tiba-tiba makan. Nah itu tidak dinamakan niat makan. Kan niat itu bisa menjadikan sesuatu yang biasa menjadi mempunyai nilai ibadah. Itu bedanya niat. Niat adalah sesuatu yang membedakan, sesuatu yang bisa merubah yang asal mulanya sifatnya biasa, adat kebiasaan, berubah menjadi nilai ibadah. Kita makan. Motivasinya apa? Lapar. Oh makan pokoknya udah. Karena kelaparan nih makan. Nah, udah nggak dapat nilai ibadah. Karena makannya karena lapar. Dorongannya karena lapar. Atau misalnya karena disuruh. Nak makan. Ya udah makan. Apa niatnya? Karena disuruh. Jadi motivasinya ini nggak ada nilai ibadahnya. Tapi kalau misalnya dia mau makan nih. Ana mau sholat nih, mau ke masjid, mau hadir pengajian, mau hadir arba'in. Supaya semangat, supaya lancar jalannya.
makan dulu di rumah misalnya. Sebelum jalan makan dulu. Supaya nanti nggak kecapean, nggak lemes. Minum kopi misalnya supaya nggak ngantuk. Minum kopi niatnya supaya nggak ngantuk, supaya hadir pengajian, hadir majelis, hadir sholat, supaya semangat, supaya nggak ada ngantuk dan lain sebagainya. Niatnya seperti itu. Nah, maka ada nilai ibadahnya. Jadi dia minum kopi dapat nilai ibadah, dia makan ada nilai ibadah karena niatnya untuk bisa menambah semangat dalam beribadah. Nah, itu yang membedakan niat. Jadi niat itu ada dua macam tadi. Niat yang dikatakan imbias. Imbias itu adalah reaksi spontan anggota badan kita untuk melakukan suatu perbuatan. Itu dikatakan niat. Ada lagi menurut sebagian ulama yang lain yang dikatakan niat itu adalah hadithun nafas. Hadithun nafas itu ibarat kita bahasa hati, bahasa kolbu. Nah, jadi hati kita ini semacam berkata-kata. Jadi seolah-olah hati kita ini berkata-kata. Aku mau sholat maghrib fardu lillahi ta'ala. Jadi seolah-olah hatinya berkata-kata tadi. Sehingga kenapa kita disunnahkan untuk baca usolli fardhul maghrib. Nah itu kenapa kita disunnahkan seperti itu? Untuk membantu hati kita menggerakkan lisannya untuk mengucapkan seperti itu. Jadi seolah-olah hati kita juga berkata-kata. Usolli atau sengajaku melaksanakan sholat fardu maghrib. Jadi hati kita juga seolah-olah berkata seperti itu. Nah ini yang makna daripada sebagian ulama niat itu adalah bahasa hati. Jadi hati itu ada bahasanya, ada katanya, ada kata-katanya, ada lisannya. Nah jadi hati kita juga ada yang namanya lisan yang bisa berkata-kata. Makanya kadang-kadang kan kita ngomong sendiri itu dalam hati, ngomong gini itu kan nggak keucap di lisan. Ana ndak baca ini, cukup dalam hati misalnya. Nah, berarti hatinya ini mempunyai lisan untuk bisa berkata-kata. Kemudian yang ketiga lisanul hal. Lisanul hal itu adalah seluruh gerak anggota badan kita semuanya. Nah, jadi kembali ke dalam masalah zikir. Zikir ini kalau sudah kita dengan lisan sudah. Dengan hati kita barengkan tadi lisan dengan lisan dengan lidah kita gerakkan lisan kita untuk membaca zikir. Kemudian hati kita mengingat apa yang kita baca dan kita mengkhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan lisanul hal. Dengan lisanul hal, anggota badan kita ini bergerak sebagaimana apa yang kita zikirkan tadi. Jadi gerak anggota badan kita ini wujud daripada zikir tersebut. Jadi misal kita membaca alhamdulillah, mana buktinya? Nah, buktinya kita dengan lisan tadi, dengan hati alhamdulillah. Tapi anggota badan kita bagaimana bukti alhamdulillahnya? Nah kalau sudah meresap makna zikir tadi seperti alhamdulillah, jadi seluruh gerak anggota badannya ini berzikir dalam bentuk seluruh anggota badannya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia melaksanakan sholat, dia hadir majelis taklim, membaca sholawat, itu semua motivasinya adalah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud syukurnya itu terwujudkan di dalam bentuk seluruh anggota badannya. Nah ini kalau sudah menjalani tahap-tahap seperti itu, maka ini dia sudah bisa mencapai maksud daripada zikir tadi, yaitu intisari zikir tadi, sampai gerak badannya walaupun tidak dengan lisan, walaupun tidak dengan hati, tapi anggota badannya seluruhnya sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semua nggak mungkin. Jadi harus tahapnya tadi. Lisan dulu dengan lidah,
hati bareng, kemudian sedikit demi sedikit, lambat laun akan mencapai tahapan sampai seluruh anggota badannya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang beliau sampaikan di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali, maka jikalau kita sudah mendengar daripada perkataan beliau tentang makna fana. Jadi fana sudah dijelaskan, arti fana yaitu zahirnya, nampaknya sifat ketuhanan pada seorang hamba dengan azamah dan jalal, artinya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu sifat-sifat yang agung, dan pada diri si hamba tadi dengan keadaan sadar, bukan dalam keadaan koma, bukan dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan kerasukan dan lain sebagainya, enggak, dalam keadaan normal. Sehingga ketika itu dia bisa melupakan dunia, akhirat, bahkan kedudukannya, halnya, derajatnya, bahkan fana itu sendiri dia tidak rasakan. Dia sedang fana, dia tidak merasa bahwa dirinya fana. Itu dinamakan fana. Jadi sudah sifat ketuhanan itu berada pada diri hamba tersebut. Nah, banyak kita ambil contoh sebelumnya sudah, diantaranya para sahabat atau Nabi kita SAW, itu contoh yang paling konkret. Jadi sifat ketuhanan berupa apa? Nah, kita kan sudah mempelajari min asmaul husna, daripada asmaul husna atau daripada sifat 20. Di antara asmaul husna misalnya bersifat rahim, bersifat rahman, bersifat ghafur. Nah, ketika Nabi kita kan kita kenal dengan beliau itu mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada beliau. Sekalipun orang itu tidak minta maaf kepada beliau, tapi beliau sudah mengampunkan. Nah, ini bentuk fananya beliau. Jadi sifat pengampun itu berada pada diri seorang hamba, maka dia ketika itu sedang fana dalam sifat pengampun Allah. Sifat maha pengampun. Artinya memang pengampunnya itu lillahi ta'ala, bukan dibuat-buat. Sebagaimana Allah maha pengampun tanpa ada maksud tertentu. Allah maha pengampun, ya udah maha pengampun. Kalau kita kan mengampuni biasanya ada motivasinya, ada tujuan tertentunya. Ya udah, anak ampuni deh. Tapi harus gini. Nah, kalau kita kan mengampuninya ada embel-embelnya kadang, ada alasannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala itu memang pengampun, maha pengampun. Begitu juga orang yang sudah dalam makom fana, dalam keadaan fana, itu dia pengampunnya nggak ada motivasi apapun, nggak ada embel-embel apapun. Ya udah, memang maha pengampun. Atau contoh lain, Allah diantara asmanya mumit atau muhyi. Allah itu bersifat muhyi, maha menghidupkan. Kita ambil contoh Nabi Isa alaihissalam. Di antara mukjizat beliau bisa membangkitkan orang yang mati. Nah, ketika itu beliau sedang fana sifat Allah yang muhyi. Jadi bukan Nabi Isanya yang menghidupkan orang mati, enggak. Jadi Allah kalau dalam bahasa Al-Qur'annya kan bi'idznillah, dengan izin Allah. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Kalau dalam bahasa di sini ketika itu Nabi Isa fana dalam sifat Allah maha menghidupkan sehingga beliau ketika itu bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, itu dalam keadaan fana tadi. Jadi sifat Allah yang maha menghidupkan itu fana sedang tampil dalam diri Nabi Isa alaihissalam. Atau misalnya Allah mempunyai sifat nurun atau munir, maha memberi cahaya. Maha memberi cahaya. Nah, misal Nabi Muhammad SAW
Di antara mukjizat beliau yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah. Jadi ketika Sayyidatuna Aisyah kehilangan jarumnya. Jadi nggak ada cahaya masuk Nabi. Tiba-tiba terang. Jadi bisa beliau mencari jarum tersebut dengan nur yang ada pada sosok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika itu Nabi sedang fana, bersifat nur, bersifat munir, memberi cahaya. Nah, itu dinamakan fana. Ya, fana ini orang-orang yang memang sudah tahapan seperti itu, bukan kayak kita ini fana. Fananya kita mah masalah dunia. Fananya kita masalah dunia. Sedang asik nonton TV, dipanggil, dengar. Padahal sudah teriak di telinganya. Apalagi asik main HP nih sekarang. Dia ajak ngobrol gak denger. Padahal sudah teriak-teriak. Asik aja dia sama gadgetnya, sama HP-nya. Fana di HP-nya. Fana di medsosnya. Fana di apa yang dia hadirkan dirinya. Asik nonton bola, udah gak peduli dah. Asik main bola misalnya, atau asik main hal-hal yang bersifat duniawi, ya udah nggak bisa diajak ngobrol. Atau asik berdagang, sibuk berdagang nih sampai lupa waktu. Nah itu fana dalam berdagang. Nah itu fananya kita. Bukan itu yang dimaksud di sini. Fana yang dimaksud beliau di sini adalah memang orang yang sudah menjalani tahap zikrullah tadi dengan lisannya, dengan hatinya, sampai ke lisanul halnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mencapai tujuannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tujuan zikirnya. Nah, maka orang yang sudah memasuki fana tadi, jadi di sini kita menjelaskan tahapan-tahapan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita jangan mentok di situ aja. Jangan mentok kita zikir dengan lisan aja, kita usahakan meningkat ke hati, meningkat ke lisanul hal dengan anggota badan kita, meningkat ke fana tadi. Kalau sudah asyik misalnya baca Al-Quran, masih salawat, udah lupa waktu misalnya. Asyik zikir, kalau kita kan zikirnya bebatas. Udah zikir 10.000. Kelebihan ya 10.000. Masih kita kontrol. Tapi kalau orang sudah fana, ya udah nggak peduli lagi bilangan-bilangannya. Walaupun misalnya sudah ditetapkan nih suruh baca zikir la ilaha illallah 10.000. Tapi kalau orang sudah fana, udah gak ada hitungan lagi. Jadi dia sudah fana di dalam zikrullah tadi. Nah itu sudah tahapan orang yang berzikir. Tahapan yang selanjutnya sudah makom fana. Nah sebelumnya kan beliau menjelaskan zikir lisan dulu, zikir hati, kemudian diusahakan stabil ini lisan dan hati ini berzikir. Kemudian masuklah ke tahap yang keempat ini, yaitu menuju kepada Allahnya dan bisa mencapai dalam keadaan fana ini. Nah, itu yang beliau jelaskan di sini, fana. Nah, kalau sudah masuk dalam fana ini, maka itu adalah awal-awal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru startnya. Baru kita masuki pemulaan untuk melakukan perjalanan. Kalau kita kan sudah menganggap sudah sampai nih baca zikir 10.000 setiap hari, baca zikir 20.000, baca salawat 1.000, 3.000, 4.000. Nah, kita sudah merasa itu sudah kita dalam tahapan yang baik, tahapan yang bagus, tahapan yang sudah dikatakan tinggi, padahal belum. Padahal itu belum startnya kata beliau di sini. Belum permulaan. Baru mencapai titik start. Jadi kalau sudah fana, itulah yang dikatakan titik startnya kita untuk melakukan perjalanan. Nah, perjalanan itu sendiri nanti berupa adalah perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla.
Masuklah ke dalam jalan thariqah. Nah, thariqah. Nah kan kita kan awam-awam ini ya syariat lah, syariat. Jadi awal-awal kita ini syariat dulu. Syariat. Jadi kita ini semua berjalan di syariat dulu. Dengan ajaran syariat. Zikir bagaimana, ya sholat itu. Baca Al-Quran sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan syariat semua. Syariat itu sudah dihukumkan ulama. Nggak boleh keluar dari mazhab yang 4. Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanafi, Hambali. Nggak boleh keluar dari itu. Keluar dari yang itu, apa namanya? Kecuali memang dia mempunyai jalannya sendiri, artinya dia sudah punya sanadnya ada, nasabnya ada. Misalnya dia pakai mazhab Daud Az-Zahiri misalnya. Nah, dia tahu ini silsilahnya dan dia belajar kitab-kitabnya, nggak masalah. Tapi kalau kita orang awam, nggak boleh harus di antara 4 ini. Nggak ada istilah nggak pakai madhab, nggak ada. Kecuali tadi, anak nggak pakai madhab 4, anak pakai madhab sendiri, ya enggak apa-apa. Tapi ente sesuai ininya enggak? Di antaranya kan harus punya jalur sendiri. Sanad-sanad hadis harus punya jalurnya sendiri. Nggak boleh dia pakai jalurnya Imam Bukhari, nggak boleh pakai jalurnya Imam Muslim, At-Tirmidzi dan lain sebagainya, nggak boleh. Baru dia bisa bikin mazhab sendiri. Ini enggak, hadisnya masih pakai Bukhari, pakai Muslim. Imam Ahmad kenapa dia bisa bikin mazhab? Karena ada musnadnya sendiri, musnad Ibnu Hambal. Imam Syafi'i ada juga, Imam Malik ada muwatta'nya. Karena ada jalurnya sendiri yang sampai ke Rasulullah. Dan ada silsilatul dhahabiyahnya. Jadi mazhab ini harus ada. Jadi kita ini harus berjalan di syariat. Jadi ibadah kita, apa yang kita laksanakan daripada ibadah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan ajaran syariat. Baca zikir aja tapi tidak sholat, nggak bisa. Karena syariat mewajibkan kita sholat. Jadi harus dalam jalan syariat dulu. Sudah dengan tuntunannya tadi syariat, ada zikirnya tadi, sampai zikir tahapan ke fana tadi, baru dia mulai ke thariqah. Ya kadang ada juga orang syariatnya belum mumpuni, udah mau main thariqah-thariqahan. Nah, banyak kan? Thariqah Naqsabandi, thariqah Tijani, thariqah Qadiriyah. Nah, thariqah itu sendiri yang boleh, yang diakui itu cuma 40 thariqah. Tidak boleh di luar dari yang 40. Kalau syariat 4 tadi. Kalau syariat 4. Kalau akidah, tauhid cuma 2 yang boleh dipakai. Tauhid kita ini apa? Kita berakidah, bertauhid sesuai dengan imam siapa? Itu antara 2. Asy'ari atau Maturidi. Nah, anak punya akidah sendiri, nggak bisa. Artinya menyimpang. Kalau keluar dari yang 2 ini sudah nyimpang dah. Sedangkan Imam Asy'ari aja beliau bertentangan dengan gurunya. Bertentangan dengan gurunya. Karena gurunya ternyata Mu'tazilah, daripada golongan Mu'tazilah. Sudah di luar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah kita harus antara 2 ini. Antara 2 ini akidah kita. Bedanya apa akidah yang Asy'ari sama Maturidi ini? Jadi kita wajib meyakini bahwa ada sifat-sifat yang wajib adanya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau 20, yang sifat 20, nah itu Maturidiyah. Kalau yang 13 itu Asy'ariyah. Itu bedanya. Dan masalah wujud. Wujud itu apakah dimasukkan sifat atau bukan? Itu aja bedanya. Nah, anak pakai sifat 100. Berarti sudah di luar itu.
nggak masuk hitungan. Makanya kita mulai kecil, kalau Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah diajarkan sifat-sifat 20. Diajarkan mulai mulai TK itu sudah diajarkan sifat 20. Supaya si anak paham Allahu wujud qidam baqa wa khalafatul hawadisi dan lain sebagainya. Itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, sifat-sifat 20 atau sifat 13. Nah, ini akidah. Kalau syariat tadi 4, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Nah, thariqah. Nah, sudah menjalani syariah sesuai tuntunannya, nggak keluar daripada tuntunan syariah, baru mulai memasuki tahapan thariqah. Jadi kalau guru-guru kita itu syariatnya jalan dulu, baru thariqahnya. Kecuali kalau thariqah alawiyah. Kalau thariqah alawiyah itu jalurnya para habaib itu jalan semua. Alawiyahnya itu jalan berbarengan sama syariatnya bareng. Itu istimewanya kalau alawiyah itu. Thariqah alawiyah. Nah, kalau selain itu harus bertahap dulu, nggak bisa langsung kita main thariqahan. Banyak guru-guru kayak itu sudah kalau bahasa kita sudah titel ulama, baru cari thariqah. Artinya yang menjadi pegangan, yang diikuti, mengambil mursyid. Mengambil guru mursyid namanya. Guru yang bisa membimbing kita di jalan thariqah. Karena thariqah itu ada mursyid-mursyidnya. Nah, jadi setelah menjalani syariat tadi dengan perantara zikir sampai ke tahapan fana, baru mulai memasuki start, yaitu masuk ke jalan thariqah. Nah, thariqah ini artinya jalur-jalur yang disediakan untuk menuju suatu finish. Contohnya gini aja dah. Contoh kita mau ke Jakarta. Kita mau ke Jakarta harus syariat dulu. Syariatnya apa? Beli tiket dulu. Persiapan barang dulu, persiapan modal dulu. Itu syariat. Ini kita contohkan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Anda mau ke Jakarta, nggak pakai syariat, bisa nggak? Beli tiket, ke bandara dulu, ke pelabuhan dulu, bisa nggak? Langsung nyampe, kan nggak bisa. Nah, syariatnya begitu. Jadi syariatnya harus kita mengikuti tahapan-tahapan untuk menuju titik startnya. Jadi syariat. Artinya syariat kalau kita mau ke Jakarta, kita cari tiketnya dulu. Ini tiketnya mau ke Jakarta ini. Kita jalan sampai ke titik start, sampailah kita ke pelabuhan atau ke bandara. Sesuai dengan prosesnya. Nah, itu dinamakan syariat. Jadi kita ikuti tahapan-tahapan yang benar sesuai jalur syariatnya. Bukan jalur ilegal. Kita mau ke Tawau misalnya, ikuti prosesnya. Sediakan paspor, visa, terus ngurus tiketnya ke pelabuhan, terus masuk imigrasi, kan ada prosesnya. Kalau kita mau ke Tawau misalnya. Nah, itu namanya syariat, kita masuk ke jalan syariat. Begitu kita sudah mau masuk pesawat, mau masuk kapal, nah itu namanya sudah kita mau menjalani tahapan thariqah. Tahapan thariqah. Thariqah, arti thariqah di sini itu jalur-jalur. Kita misalnya mau ke Tawau, ada jalur kapal A, lewatnya sini, lewatnya Sebatik misalnya. Ini jalur lewatnya Bunyu misalnya, mau ke Tawau, beda jalurnya. Gak mungkin satu jalur, tabrakan. Jadi beda-beda jalurnya. Dan semua selaras. Sama-sama tujuannya ke Tawau. Sama thariqat. Thariqat begitu juga thariqah. Jalurnya sama semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang thariqah yang 40 ini. Itu jalurnya sama semua. Tujuannya sama semua. Jalurnya beda-beda. Misal nih, contoh lain misalnya kita mau ke Surabaya. Naik pesawat Lion, naik pesawat Super Airjet, naik Citylink, naik Batik misalnya dan lain sebagainya. Atau naik kapal Bukit Seguntang atau
Kapal apa misalnya? Atau lewat jalur darat. Nyebrang, naik speed dulu ke Tanjung Selor, kemudian sampai Balikpapan naik kapal lagi, baru kita sampai ke Surabaya. Nah itu artinya di situ jalan thariqah. Jadi ada jalur-jalurnya. Nah baru kita menjalani tahap thariqah tadi. Nah, thariqah ini harus kita kenal. Yang mana thariqah yang memang legal. Nggak bisa kita jalur ilegal atau bikin jalur sendiri dah. Yang ada misalnya nggak nyampe. Kita mau ke Jakarta, anu mau jalan kaki sendiri. Atau mau berenang. Jakarta ke Surabaya mau berenang. Nggak pakai jalur orang. Nah, ya mungkin sampai kalau dia tahu. Tapi kan jarang. Nah jadi sini masuk ke tahapan thariqah tadi. Jadi kalau sudah masuk ke fana, makom fana, artinya dia mulai memasuki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang dinamakan jalan thariqah di sini. Jalan thariqah. Thariqah tujuannya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masuk ke thariqah. Nah, di situ nanti manakala orang sudah masuk ke jalan thariqah, di situ ada yang namanya hidayah. Huda petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum menuju Allahnya di situ nanti ada hidayah yang bisa didapat. Jadi contohnya lah misal kita naik pesawat sudah atau naik kapal. Nah, biasanya di situ kan ada sebentar lagi kita sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta. Ada petunjuk sudah. Nanti silahkan begitu sampai begini. Nah, sudah ada petunjuk. Nah itu orang thariqah gitu, sudah ada petunjuk. Maka jalan dulu memasuki tahap thariqah tadi. Nanti di situ bisa mendapatkan hidayah. Nah, hidayah ini kan macam-macam. Hidayah orang masuk Islam itu juga hidayah. Tapi di sini hidayah untuk bisa mencapai ma'rifatullah. Untuk bisa menuju jalan Allah. Dan inilah hidayah yang intinya yang mau kita cari. Sebagaimana yang dikisahkan daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mengatakan qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia memberi petunjuk kepadaku. Jadi Nabi Ibrahim berjalan menuju Allah, artinya menjalani thariqah, dan kelak di situ memasuki jalan thariqah tadi bakal bisa mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sambungan ayatnya Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku, hadiahkanlah kepadaku sesuatu yang Engkau berikan kepada orang-orang soleh. Artinya bagaimana? Kalau kita sudah memasuki jalan thariqah, ya gampangnya thariqah alawiyah nih lah. Kita baca Rotibul Haddad, kita baca amalan-amalan yang diajarkan guru-guru kita, Al-Habib Abdullah Haddad misalnya. Nah, itu sudah masuk jalan thariqah alawiyah. Baca talqin zikir. Jadi semua thariqah yang 40 itu semua kembalinya ke la ilaha illallah semuanya. Pasti ada la ilaha illallahnya. Dan intisarinya semua la ilaha illallah, yang talqin zikir yang dibaca di kemarin itu yang Habib Rizik itu. Nah itu talqin zikir yang intisarinya, yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali. Nah kemudian thariqah ini ada kembangannya yang masing-masing mereka dapatkan. Nah, ada la ilaha illallah misalnya bagaimana caranya? Nah, di antara kembangannya ini la ilaha illallah al-majud fi kulli zaman itu termasuk kembangannya. Tapi kembalinya tetap ke talqin zikir tadi. Nah itu bakal mendapatkan petunjuk. Dan petunjuknya apa? Di antaranya yaitu petunjuk berupa apa yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Artinya kalau kita sudah memasuki jalan thariqah dan mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang Allah berikan nikmat kepada orang soleh.
Nah, sebagaimana yang kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Makanya di tafsirannya minal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasyuhadiqin wasyuhada wassalihin. Jalan yang engkau berikan nikmat kepada hamba-hambamu daripada nabi-nabi, orang yang mati syahid, orang-orang soleh, orang-orang wali. Nah, itu yang engkau berikan seperti itu, berikanlah kepada kami ya Allah. Artinya orang sudah memasuki jalan thariqah tadi, bisa mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang soleh. Orang soleh ini suatu kedudukan. Soleh itu suatu makom atau derajat kedudukan. Kadang kita kan, oh semoga menjadi anak soleh, oh ini orang yang soleh. Soleh itu bukan sesuatu yang simpel, bukan sesuatu yang sederhana. Orang dikatakan soleh, arti soleh sendiri, orang yang sudah man adda haqqallah wa haqqa ibadih. Orang yang sudah menyempurnakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba Allah. Itu baru orang sudah mencapai titel soleh. Artinya apa? Dia sudah melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Artinya dia belajar, menuntut ilmu dulu, baru dia tahu kewajiban kepada Allah apa saja dia laksanakan. Kalau dia nggak belajar, nggak bisa dia tahu apa yang wajib Allah wajibkan kepada kita. Kita nggak bakal tahu kecuali kita menuntut ilmu. Kewajiban kita dalam masalah ibadah, kewajiban kita dalam berdagang, kewajiban kita terhadap istri, kewajiban kita terhadap anak, kewajiban kita terhadap orang tua, kewajiban kita terhadap guru, kewajiban kita terhadap murid, kewajiban kita terhadap kepala negara, kewajiban kita kepada lain sebagainya. Nah, itu kewajiban yang Allah tetapkan terhadap hamba. Jadi kita punya kewajiban masing-masing, itu sudah dilaksanakan, baru bisa mencapai titel soleh. Artinya dia belajar dulu apa kewajiban-kewajibanku terhadap hamba Allah selain kewajiban terhadap Allah tadi. Di antaranya taat kepada Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, baru bisa mencapai titel soleh tadi. Nah, itulah Allah berikan nikmat kepada orang soleh tadi. Nah, itu yang kita harapkan Allah berikan kepada kita sebagaimana yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi masuk ke jalan thariqah supaya bisa mendapat nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Berupa apa? Berupa petunjuk. Artinya petunjuk ini sudah sesuatu golden ticket lah, atau suatu sudah jalur yang bisa menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya. Ini nanti ente sampai di Surabaya, sampai di bandara, nanti masuk ke pintu masuk ini, begini, baru bisa sampai ke Surabayanya. Nanti diarahkan, begitu sudah naik pesawatnya kan, sudah mau nyampe diarahkan, atau di kapal. Oh, nanti lewat jalan sini, harus lapor. Nah, itu namanya petunjuk. Dia tidak dapat petunjuk, ya udah salah keluar misalnya. Lewat pintu mana, akhirnya nggak nyampe ke tujuan. Karena nggak dapat petunjuk. Kalau dapat petunjuk, yaitu karena dia menjalani thariqahnya sesuai jalurnya, dia bakal mendapatkan petunjuk untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah tahapan yang pertama dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana yang dikisahkan daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini mencontohkan kepada kita, makanya Nabi Ibrahim ini bergelar Abul Millah. Kalau Nabi Adam, Abul Jasad, bapak kita dari badan jasad kita. Kalau Nabi Muhammad kan Abul Ruh, bapak ruh kita. Kalau Nabi Ibrahim Abul Millah, bapak agama kita. Makanya
Nabi Ibrahim ini banyak mencontohkan perjalanan, kalau bahasa kita perjalanan spiritual. Perjalanan spiritual, torikoh tadi untuk bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit daripada penjelasan daripada Imam Ghazali tentang masalah zikir menuju kepada intisarinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan proses-prosesnya yang sudah beliau jelaskan. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita bisa sampai kepada apa yang kita inginkan daripada menuntut ilmu agama ini, yaitu semata-mata tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyyati syifa.